Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kelak. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, doa adalah ibadah yang tidak terikat oleh waktu, tempat, dan cara khusus. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya, dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Artinya, kapanpun, dimanapun itu, kita berdoa tetap diperbolehkan dan tetap disunahkan. Bahkan tidak ada larangan jika kita berdoa menggunakan bahasa daerah masing-masing. Sebagaimana contohnya, doa ketika kita berbuka puasa yang sering kita lakukan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Banyak orang yang menyalahkan bahwa doa ini berasal dari hadis yang dhaif. Lalu, benarkah bahwa doa ini berasal dari hadis yang dhaif? Secara umum memang benar. Doa ini berasal dari hadis yang dhaif. Tapi karena hadis ini diriwayatkan oleh dua perawi, maka derajatnya naik menjadi hadis hasan li ghairi. Sebagaimana dalam ilmu mustalah hadis dikatakan, apabila terdapat hadis dhaif yang diriwayatkan minimal dua perawi, maka derajatnya naik menjadi hadis hasan li ghairi. Lalu, berdosakah kita berdoa bersumber dari hadis yang dhaif? Para ulama, tidak ada satupun ulama yang mewajibkan bahwa doa itu harus berasal dari hadis yang sahih maupun Al-Quran. Lalu, berdosakah kita bila berdoa menggunakan doa yang bersumber dari hadis yang dhaif? Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa berdoa harus berasal dari hadis yang sahih maupun Al-Quran. Imam Nawawi mengatakan, para ahli fikih, para ahli hadis, dan yang lainnya tidak mewajibkan menggunakan hadis yang sahih, tidak melarang, dan justru menyukai apabila mengamalkan sesuatu bersumber dari hadis yang dhaif yang berkaitan dengan fadilah amal, penyemangat, dan penakut selama bukan berasal dari hadis yang maudhu. Artinya, kita boleh dan sangat boleh apabila kita berdoa sesuai dengan hajat kita, walaupun itu tidak diajarkan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih, maupun dicontohkan oleh Nabi. Terlebih-lebih saat berbuka puasa, karena ketika kita berbuka puasa, kita terdapat pada waktu yang mustajab, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa, ketika ia berbuka puasa, ia memiliki doa yang mustajab. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan para sahabat memiliki doa khusus ketika berbuka puasa, yang mana doa tersebut tidak bersumber dari Al-Quran dan tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beranikah kita mengatakan bahwa sahabat itu berdosa? Seperti contohnya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, ketika berbuka puasa, beliau berdoa, ya wasi'al maghfirah ighfirli. Pada dasarnya, memang berdoa dengan niat kebaikan itu tidak dilarang dan tetap sunnah. Walaupun itu tidak diajarkan oleh Al-Quran, tidak diajarkan oleh Nabi, dan tidak berasal dari hadis yang sahih.
Begitulah kesimpulannya tentang doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi jangan bimbang dan jangan ragu lagi apabila ada orang yang menyalahkan bahwa hadis ini hadis yang dhaif, ini tidak diajarkan oleh Nabi, ini tidak diajarkan oleh Al-Quran. Kita sudah punya jawabannya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.